Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Fitriah, owner Moza Indonesia, dan inilah kisah hijrah saya. Memulai bisnis, saya sejak kuliah semester 2 sudah mulai bisnis. Waktu itu saya masih bekerja sebagai jurnalis di salah satu media nasional di Cirebon. Waktu pertama kali bisnis saya memulai bisnis rental komputer dulu, terus lanjut counter handphone, rental mobil, rumah makan, sampai terakhir sebelum Moza Indonesia ini saya bisnis di bidang IT yang saya beri nama Centralink Distrindo. Dulu bisnis komputer saya sempat besar, saya sampai punya 4 cabang di Indramayu. Dan saat itu saya nggak tahu kalau misal bisnis saya ini ternyata tidak berkah. Saya terjerat riba saat itu. Saya punya utang sampai sekitar 1 miliar yang harus saya lunasi, dan saya terjebak di dalamnya sampai akhirnya di tahun 2014 saya harus menyerah. Ruko saya disita, rumah, mobil semuanya disita, dan akhirnya saya harus pindah ke kosan di Majalengka, dan bisnis komputer saya saat itu selesai. Saat itulah saya baru memahami bahwa saya sudah terperosok ke dunia riba yang sangat dalam. Yang membuat saya sedih itu ya, anak saya yang paling besar itu bertanya, "Mama, kenapa kakak les semuanya berhenti? Mama, kenapa kakak harus pindah ke SD negeri? Karena memang BSD sebelumnya bayar, kalau BSD negeri gratis." Anak yang paling besar itu saya titipkan di mama, yang kedua saya bangun, dan yang ketiga itu saya titipkan di adik di Cianjur. Itu benar-benar fase yang berat buat saya. Saat itu saya berpikir, apalagi yang saya punya, apa yang harus saya lakukan? Saya benar-benar bingung, saya benar-benar nggak tahu harus bagaimana. Saya dari suami down, anak-anak juga terpaksa, yang paling besar sekolahnya pindah, semua les saya berhenti. Dan saya mencari pencerahan kemana-mana. Saya menemui beberapa pakar bisnis, saya menemui beberapa konsultan bisnis, ustadz-ustadz, kakak saya, orang tua saya, memohon ampun pada mereka. Dan saya disitulah menyadari begitu banyak dosa besar yang sudah saya lakukan. Riba ini benar-benar membunuh pelan-pelan. Sepertinya memang banyak uang kaya, tapi sebenarnya itu menggerogoti kita. Akhirnya saya tidak punya pilihan. Pilihannya hanya 2, bangkit atau menyerah. Dan saya melihat di situ anak-anak saya. Mereka tidak boleh jadi korban orang tuanya. Saya tahu waktu itu saya sudah habis, saya sudah tidak punya apa-apa, tapi anak-anak tidak boleh merasakan apa yang saya rasakan. Maka pilihannya hanya satu, yaitu bangkit. Moza launching pertama kali hari Senin, tanggal 1 Februari 2016, pukul 9 pagi di Instagram. Saat itu saya memproduksi sekitar 385 gamis, hanya gamis, belum ada himar dan aksesoris lainnya. Dan saya tidak menyangka di hari pertama itu Moza bisa terjual sekitar 204 piece. Subhanallah, Masya Allah, itu benar-benar amazing buat saya. Saya mengandalkan kekuatan media sosial saat itu karena saya menyadari saya udah gak punya toko lagi, dan saya juga kehilangan banyak teman karena situasi yang sudah berbalik. Jadi saya benar-benar menggunakan kekuatan media sosial untuk mengenalkan Moza pada Indonesia. Terbaik di hidupmu, tak akan terjatuh. Bangkitlah dan tersenyumlah. Kita terus maju. Yakini diriku, yakini dirimu. Semesta kan bantu. Berakit
awalnya tujuannya cuma untuk saya bertahan hidup. Saya tidak pernah bermimpi untuk bisa punya ini itu, tidak bermimpi untuk menjadi besar. Saya hanya berharap waktu itu anak-anak saya bisa makan. Saya nggak peduli yang lain awalnya. Tapi lama-kelamaan ternyata bergeser. Moza memberikan lebih dari apa yang saya harapkan. Dari situ saya berniat untuk membesarkan Moza ini dengan sungguh-sungguh. Harapannya untuk Moza ke depan, Moza bisa tambah besar, bisa tumbuh di tahun keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-20, ke-50 dan seterusnya. Yang membuat saya bangga pada Moza ini bukan seberapa besar omset yang kami dapatkan, tapi seberapa besar manfaat yang didapatkan oleh teman-teman atas kehadiran Moza di sini. Saya berharap Moza bisa menjembatani, bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman hijrah, untuk teman-teman memulai hidup baru, dan jangan takut untuk meninggalkan sesuatu yang memang ditentang oleh Allah. Insya Allah, Allah akan menyediakan penggantinya yang lebih baik. Kita mampu merakit mimpi.